Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berbeda dengan makam Nabi Muhammad yang tidak pernah sepi dari peziarah dan terawat dengan sangat baik, makam Ibunda Rasulullah Sayyidah Aminah justru sangat jarang dikunjungi. Makam Ibunda Rasulullah berada di perkampungan terpencil di daerah Al-Aqwa, sekitar 200 km dari Jeddah, dan berada di atas bukit yang jauh dari pemukiman. Jika ingin berkunjung, peziarah perlu melewati gurun, jalan berpasir, hingga sejumlah bukit bebatuan. Muhammad Hussein Haikal, dalam bukunya yang berjudul Sejarah Hidup Muhammad, menggambarkan Al-Aqwa sebagai sebuah kota tua yang berada di antara Mekah dan Madinah. Adapun alasan Al-Aqwa dijadikan lokasi pemakaman Aminah, karena saat Nabi Muhammad berusia 6 tahun, Sayyidah Aminah mengajak beliau untuk berziarah ke makam ayahnya serta keluarganya dari keturunan Bani Adi bin Najjar di kota Yasrib, ditemani oleh Halimah dan Ummu Aiman. Perjalanan menuju kota Yasrib ditempuh menggunakan unta. Setelah ziarah ke makam ayah Rasulullah dan para kerabatnya selesai, mereka melakukan perjalanan kembali untuk pulang ke kota Mekah. Sepanjang perjalanan, Aminah memberi perhatian lebih kepada Rasulullah dengan mengajarkan beberapa hal sebagai seorang ibu yang baik dengan penuh kasih sayang. Di tengah perjalanan, Aminah jatuh sakit. Ia lalu memutuskan untuk singgah terlebih dahulu di suatu perkampungan yang bernama Al-Aqwa, yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Kisah pilu Rasulullah pun berlanjut, dengan wafatnya sang ibu saat itu juga. Sayyidah Aminah terkenal memiliki kepribadian yang baik dan pandai dalam bersyair, bahkan sebelum wafatnya pun beliau sempat membacakan syair untuk anaknya Muhammad. Engkau adalah seorang anak yang diberkahi oleh Allah. Wahai anak yang ayahnya selamat karena sejumlah unta, yang selamat karena pertolongan sang penguasa, dengan tebusan sejumlah 100 ekor unta. Muhammad, anak laki-laki tampan itu, kini kehilangan orang-orang yang menjadi penyangga hidup dan pelabuhan hatinya. Kini ia jadi yatim piatu. Hati anak kecil ini tentu amat berduka atas kematian ibunda tercinta. Muhammad kecil sangat terpukul atas peristiwa itu. Kita tentu bisa mengerti dan tahu bagaimana perasaan sepi dan duka hatinya pada momen seperti itu. Perpisahan dengan orang-orang tercinta selalu menitipkan sepi dan luka yang mendalam. Muhammad kecil kehilangan tumpuan harapan, kasih sayang, kelembutan, dan dekapan hangat sang ibu. Ia tak akan lagi merasakan tangan lembut yang menyuapinya. Tak ada lagi senda gurau yang mengembangkan bibir untuk tersenyum, atau tawa lebar yang indah bersama seorang perempuan yang mengandung dan melahirkannya. Kita semua dapat membayangkan atau merasakan betapa kebingungan, pilu, dan sedihnya anak yang tak punya ibu, tak punya ayah, tak punya kekasih, dan tak punya dambaan kalbu. Ia juga tidak punya tempat mengadu, dan tak punya tempat untuk menumpahkan gelisah ketika hatinya terluka. Tetapi, Muhammad kecil itu menerima kehilangan orang yang sangat dicintainya dengan sangat sabar dan tabah. Setelah wafatnya sang ibunda tercinta, Muhammad kecil diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Kasih sayang Abdul Muthalib terhadap cucunya yang kini yatim piatu semakin terpupuk. Hatinya bergetar oleh perasaan kasih sayang yang tidak pernah dirasakannya, sekalipun terhadap anak-anaknya sendiri. Dia tidak ingin cucunya hidup sebatang kara. Bahkan dia lebih mengutamakan cucunya daripada anak-anaknya. Ibnu Hashim berkata, ada sebuah dipan yang diletakkan di dekat Ka'bah untuk Abdul Muthalib. Kerabat-kerabatnya biasa duduk di sekeliling dipan itu hingga Abdul Muthalib datang. Dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang berani duduk di dipan itu, sebagai penghormatan terhadap dirinya. Suatu hari, Muhammad kecil duduk di atas dipan itu. Paman-paman beliau langsung memegang dan menahan agar ia tidak duduk di dipan itu. Abdul Muthalib yang melihat kejadian itu lantas berkata, biarkanlah anakku ini. Demi Allah, sesungguhnya dia akan memiliki kedudukan yang agung. Kemudian Abdul Muthalib duduk bersama beliau di atas dipannya sambil mengelus punggung cucunya itu. Abdul Muthalib senantiasa merasa gembira terhadap apapun yang beliau lakukan. Saat Rasulullah berusia 8 tahun lebih 2 bulan 10 hari, kakek beliau meninggal dunia di Mekah. Sebelum meninggal, Abdul Muthalib menitipkan pengasuhan sang cucu kepada Abu Thalib. Banyak peristiwa penting saat Rasulullah dalam penjagaan Abu Thalib.
Kisah lengkapnya akan kami sampaikan di video berikutnya. Sahabat beriman, semoga dengan mengenang kembali kisah Nabi Muhammad SAW dapat menambah kecintaan kita kepada beliau. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.